Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajarnya ya, Solih dan Solihah. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan benda mati. Dan makhluk hidup membutuhkan makanan. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Dan benda-benda lainnya seperti bola dan batu. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Bola dan batu adalah benda tak hidup. Bola dan batu disebut dengan benda mati. Coba amati kucing dan bola. Apakah kucing dan bola sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola tidak membutuhkan makanan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang makan hewan lain dan ada hewan yang makan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ananda semua ada yang sudah tahu apakah itu proses fotosintesis? Yuk kita saksikan videonya. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida CO2 yang diambil dari udara dan air H2O yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi ini. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Mari kita pelajari bersama. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia mempertahankan banyak keturunannya untuk tetap bertahan di muka bumi ini. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Sedangkan hewan berkembang biak dengan cara dua macam. Yang pertama bertelur, seperti ayam, bebek, dan penyu. Kemudian ada lagi cara melahirkan, contohnya harimau, rusa, dan kerbau. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya sendiri, misalnya biji, akar, atau tunas. Sedangkan secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia bisa melakukan setek atau cangkok. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ustazah bahwa cara berkembang biak hewan ada dua. Yang pertama bertelur, yang kedua melahirkan. Nah, bagaimana sih dengan burung? Burung berkembang biak dengan bertelur. Setelah dirami, telur-telur burung pun menetas. Kemudian lahirlah seekor anak burung. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu.
Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Burung Kutilang. Burung berkembang biak agar jenisnya tidak punah dari muka bumi. Namun, kita sering mendengar bahwa banyak berita tentang hewan tertentu yang jumlahnya tinggal sedikit. Sebagai contoh, berita tentang keberadaan harimau Sumatera yang jumlahnya tinggal 1.515 ekor saja. Dari bilangan 1.515, manakah yang termasuk bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan? Mari kita belajar bersama. Contoh pertama, ada angka 1515. Mana yang termasuk ribuan, rupiah, puluhan, dan satuan? Ribuan yaitu angka 1, ratusan angka 5, puluhan angka 1, dan satuan angka 5. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu 1515. Contoh kedua, ada angka 2690. Mana yang termasuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan? Ribuan di angka 2, ratusan di angka 6, puluhan di angka 9, dan satuan di angka 0. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu 2690.